Pernah tubuh kita ini memakan dari hasil yang diharamkan oleh Allah. Pernah anak istri kita beri dari hasil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan salahkan anak istri kita apabila anak istri itu melawan kepada kita. Mengapa? Rezeki yang kita berikan kepada mereka itu bukanlah rezeki yang barokah. Bukan rezeki yang halalan thayyibah. Inilah nanti kita di hadapan Allah tatkala seluruh yang mengusung jenazah kita kembali ke rumah masing-masing, maka kita berhadapan dengan tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, sedang Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan di dalam Al-Quran surah Yasin ayat yang ke-60. Mengapa khatib mengambil surah Yasin ayat yang ke-60? Karena kita lihat kejadian demi kejadian musibah yang Allah turunkan di permukaan bumi Allah ini, ternyata Allah katakan di dalam Al-Quran surah Yasin ayat yang ke-60 ini sudah Allah ingatkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah sudah kuperintahkan, kata Allah. Bukankah sudah kuseru, kata Allah. Bukankah sudah ku katakan, kata Allah. Wahai bani Adam, wahai anak cucu Adam, kata Allah, agar kamu jangan menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Saudaraku, coba kita introspeksi diri. Sebentar lagi Ramadan sudah diambang pintu. Ini hari yang ke-10 di bulan Sya'ban. Sejauh mana ketaatan, ketundukan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ataukah umur yang Allah titipkan kepada kita banyak kemaksiatan, banyak kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Saudaraku, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia sekarang ini hanya memperturutkan hawa nafsu semata. Mereka lupa kepada siapa yang memberi kehidupan di alam semesta ini. Siapa yang memberi rezeki? Siapa yang memberi harta?
Maka tatkala seseorang itu dikasih suatu jabatan ataupun kedudukan, baik itu di kalangan masyarakat, kepala dusun, RT, kepala desa, bahkan pengurus masjid, BKM, mereka lupa ini adalah amanah, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rp1 kita makan itu bukan hak kita, maka sama kita seperti setan laknatullah, memperturutkan hawa nafsu kita. Rp1 kita makan bukan hak kita. Allah sudah tegas mengatakan di dalam Al-Quran surah Yasin ayat yang ke-60 ini. Saudaraku, coba kita bayangkan, seandainya kita lagi bermaksiat, kita lagi memakan harta yang bukan hak kita, tiba-tiba Allah cabut roh kita. Tiba-tiba kita dipanggil oleh Allah untuk menghadap. Apa yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Pernah tubuh kita ini memakan dari hasil yang diharamkan oleh Allah? Pernah anak istri kita beri dari hasil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi jangan salahkan anak istri kita apabila anak istri itu melawan kepada kita. Mengapa? Rezeki yang kita berikan kepada mereka itu bukanlah rezeki yang barokah, bukan rezeki yang halalan thayyibah. Inilah nanti kita di hadapan Allah tatkala seluruh yang mengusung jenazah kita kembali ke rumah masing-masing, maka kita berhadapan dengan tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 2 malaikat yang menanti kita. Ada 2 malaikat yang akan bertanya kepada kita. Ma rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka wa ma ikhwanuka. Itu pertanyaan dasar kepada 2 malaikat terhadap seorang jenazah. Pertanyaan dasar itu pun banyak jenazah yang tidak dapat menjawab. Mengapa? Dunia dikejarnya, akhirat ditinggalkannya. Apabila diberikan tanggung jawab amanah terhadapnya,
maka amanah tersebut bukan menurut tuntunan Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bertanyalah, banyak kita bertanya pada jiwa kita, wahai jiwaku yang Allah titipkan ruh ini ke jasadku, sudah sejauh mana pengabdianku kepadamu ya Allah? Pernahkah kita setelah selesai sholat sejenak kita tafakkur, merenungkan diri kita di hadapan Allah, merendahkan diri kita di hadapan Allahu Rabbih? Maka manusia yang tidak pernah berkaca diri, berkata dengan hati dan nuraninya, sama seperti iblis laknatullah. Iblis laknatullah itu orangnya pintar. Ibadah dia kepada Allah, ibadah iblis itu. Pintar baca Quran, pintar iblis tuh. Karena yang pertama kali penghuni surga itu iblis. Namun dengan kesombongan, keangkuhan, iblis laknatullah itu Allah turunkan ke permukaan bumi Allah yang tercinta ini. Maka bahasa keangkuhan tidak berhak seorang makhluk untuk memilikinya. Hanya Allah yang bisa memakai bahasa keangkuhan. Saudaraku, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita lihat di kala sakaratul maut, seorang hamba Allah itu dengan kebiasaan sehari-hari Allah tunjukkan. Kalau biasa sehari-hari main gaplek, dam batu, pakai taruhan pula, maka kebiasaan itu di kala sakaratul maut Allah tunjukkan. Maka tatkala seorang hamba Allah yang gemar membaca Al-Quran, di kala sakaratul maut, lisannya tanpa dibimbing mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudaraku, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kesempatan yang diberikan Allah taala kepada kita ini, hari ini kita bisa berkumpul sholat Jumat berjamaah. Setelah ini bubar kita, tahu-tahu dengar kabar 1 jam si Polan meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya belum bisa menjamin esok bisa melihat cahaya matahari. Namun kita berusaha berdoa kepada Allah agar kiranya Allah masih membuka dan memberikan taubat, pintu taubat kepada kita, agar kiranya kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari khutbah yang singkat ini, mari menjelang Ramadan bersihkan hati kita.
Bersihkan rezeki kita dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan pola pikir kita bagaimana bisa mengolah uang untuk kepentingan pribadi kita. Akan tetapi pikirkanlah untuk kemaslahatan umat. Pikirkanlah untuk kemajuan umat Islam ke depannya. Mengapa sekarang ini umat Islam sudah bercerai-berai? Umat Islam tidak pernah bersatu. Ulama-ulama ditangkap. Para habaib dipenjarakan. Namun kita umat Islam hanya diam 1000 bahasa. Tidak mampu membela dan menegakkan dinul Islam. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya, terkhusus bagi saya yang menyampaikan khutbah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisyairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.